Halo, pernah kepikiran nggak sih kalau lebih dari separuh populasi dunia itu ya terdampak kemiskinan? Iya, dan ini bukan cuma soal nggak punya uang kan? Betul, jauh lebih rumit dari itu. Makanya kita mau deep dive nih. Kita bedah analisis mendalam soal kemiskinan global dan pembangunan ekonomi. Fokusnya di negara berkembang ya biasanya. Iya, terutama di sana. Sumber kita kali ini studi komprehensif banget. Misinya yaitu membongkar kompleksitas kemiskinan ini. Termasuk kenapa ada negara yang maju, ada yang kayaknya susah banget majunya gitu kan? Tepat. Dan gimana cara kita melihat pembangunan itu sendiri ternyata udah berubah loh. Nah, mari kita mulai bedah ya. Siap. Kalau lihat data terbaru nih dari UNDP sama OPHI, itu angkanya cukup bikin khawatir. Oh ya, berapa memangnya? Sekitar 1,1 miliar orang itu hidup dalam kondisi yang disebut kemiskinan multidimensi akut. Jadi kurangnya itu bukan cuma pendapatan, tapi juga hal-hal dasar banget. Seperti? Ya, kayak akses sanitasi layak, terus listrik, bahan bakar masak yang bersih, nutrisi cukup, bahkan kesempatan buat sekolah dasar aja susah. Waduh. Dan yang bikin miris, hampir 590 juta dari angka tadi, itu anak-anak. Astaga, hampir separuhnya anak-anak ya? Iya, ini menegaskan banget kalau kemiskinan itu ya banyak lapisannya, nggak cuma soal angka di rekening. 1,1 miliar itu banyak banget. Dan kalau kondisinya selapis itu, ini jadi bikin mikir, akarnya apa sih sebetulnya? Kenapa susah banget diberantas? Nah, salah satu faktor kunci nih yang sering banget muncul di penelitian soal nasib jangka panjang negara, itu adalah kualitas institusinya. Institusi. Maksudnya kayak lembaga pemerintahan gitu. Bisa itu, tapi lebih luas lagi. Anggap aja kayak aturan main di masyarakat. Ada yang formal, kayak hukum, ada yang informal, kayak norma sosial. Oke. Aturan main. Terus? Ada beda besar antara institusi yang inklusif sama yang ekstraktif. Inklusif dan ekstraktif. Apa bedanya? Kalau inklusif, dia mendorong partisipasi luas. Jadi banyak orang ikut serta, hak milik dilindungi, kesempatannya lebih merata, gitu. Oke. Yang bagus berarti ya? Iya, nah kalau yang ekstraktif, ini biasanya dirancang oleh sekelompok kecil elit. Tujuannya ya buat nyedot kekayaan sama kekuasaan buat mereka aja. Wah, jadi kayak cuma buat segelintir orang ya? Betul, seringkali ya mengorbankan kepentingan orang banyak. Institusi jadi penting banget ya? Ini menarik nih. Kalau kita lihat sejarah negara berkembang, banyak kan yang pernah dijajah? Apa ada hubungannya nih warisan kolonialisme sama terbentuknya institusi yang ekstraktif tadi? Banget, erat sekali kaitannya. Ada teori namanya reversal of fortune. Pembalikan nasib. Gimana tuh? Jadi riset nunjukin pola yang agak ironis gitu. Daerah yang dulunya sebelum dijajah itu relatif makmur atau kaya sumber daya alam. Iya? Justru setelah merdeka malah sering jadi lebih miskin dibanding daerah yang awalnya kurang menarik. Tuh, kok bisa gitu? Aneh ya? Karena ya di tempat yang kaya sumber daya itu, penjajah cenderung bikin institusi yang sifatnya sangat ekstraktif. Fokusnya cuma ngeruk kekayaan secepatnya. Oh, jadi karena sumber dayanya banyak, malah dieksploitasi habis-habisan sistemnya ya? Pelangnya jadi kayak warisan yang terus menghambat pembangunan, bahkan setelah merdeka puluhan tahun. Jadi warisan sejarah itu benar-benar ngaruh ya, dalam banget akarnya. Iya, ini nunjukin betapa tantangan strukturalnya itu berat buat banyak negara. Oke, jadi kalau institusi sepenting itu dan ternyata ngubahnya susah karena sejarahnya, terus gimana dong kita bisa lihat kemajuan? Dan kalau gitu, gimana kita harusnya ngelihat pembangunan itu sendiri? Kan nggak cukup cuma lihat pertumbuhan ekonomi aja ya. Nah, Anda menyentuh poin yang krusial banget. Di sini ada pergeseran cara pandang yang penting dalam studi pembangunan. Pergeseran gimana tuh? Banyak dipengaruhi pemikir kayak Amartya Sen. Dia bilang, pembangunan sejati itu bukan cuma soal PDB per kapita naik atau industrialisasi. Terus apa dong? Kebangunan itu soal perluasan capabilities. Kapabilitas itu kebebasan nyata yang dipunyai orang buat bisa ngejalanin hidup yang menurut mereka berharga. Kebebasan nyata? Maksudnya? Fokusnya geser, bukan ke apa yang dipunya orang, tapi ke apa yang nyata bisa mereka lakukan atau capai. Itu namanya functionings. Contohnya, functioning itu kayak apa? Ya, hal mendasar kayak bisa hidup sehat dan panjang umur, bisa dapat pendidikan layak, bisa ikut serta di masyarakat tanpa malu, punya harga diri, gitu.
Wah, jadi jauh lebih dalam ya maknanya. Bukan cuma materi atau uang. Ini soal kesempatan dan kebebasan ya? Betul. Kebebasan untuk memilih dan menjalani hidup yang baik menurut versi mereka sendiri. Terus, ide ini diterapinya gimana dalam praktek? Ada ukurannya itu? Konsep ini ngaruh banget kita lihat pantulannya di indikator kayak Human Development Index atau HDI. Oh iya, sering dengar HDI. Itu ngukur apa aja? Nah, HD itu ngukur kesehatan, pendidikan, sama standar hidup. Lebih luas kan dari cuma PDB? Iya, iya. Terus di agenda pembangunan global kayak SDGs, Sustainable Development Goals, itu juga cerminannya kelihatan. SDGs ya, yang banyak tujuannya itu kan? Betul, dan cakupannya SDGs ini jauh lebih luas dari yang sebelumnya, MDGs. Yang menarik, SDGs itu secara eksplisit masukin target buat bangun institusi yang kuat, akuntabel, dan inklusif. Itu di SDGs 16. Oh, jadi institusi masuk target eksplisit ya di SDGs? Iya, ini kayak pengakuan global gitu bahwa institusi yang baik itu fondasi penting buat capai tujuan pembangunan lain. Dari ngentasin kemiskinan sampai kesetaraan gender, aksi iklim, semua butuh institusi yang berfungsi baik. Oke. Jadi, coba kita rangkum sedikit ya deep dive kita hari ini. Pertama, jelas banget kemiskinan itu multidimensi. Betul. Kedua, kualitas institusi. Si aturan main itu yang seringkali ada akarnya di sejarah kolonialisme. Itu fundamental banget buat kemajuan jangka panjang. Sangat fundamental. Dan ketiga, cara kita ngertiin pembangunan itu sendiri udah berevolusi ya. Udah nggak melulu soal ekonomi, tapi lebih ke perluasan kebebasan dan kapabilitas manusia. Apa yang orang benar-benar bisa lakukan. Tepat sekali. Ini benar-benar ngasih kacamata baru ya buat lihat masalah global ini. Tentu saja. Dan pemahaman ini ya membawa kita ke refleksi yang lebih dalam lagi. Gimana tuh? Mungkin ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Kalau kita tahu akar sejarah institusi itu dalam banget dan susah diubah. Sementara kita juga tahu strategi pembangunan itu harus unik disesuaiin sama konteks tiap negara. Nggak bisa dipukul rata. Iya benar. Nah pertanyaannya, seberapa optimis kita bisa lihat perubahan struktural yang nyata dalam waktu dekat? Dan di titik mana sih upaya global kayak SDGs ini sama reformasi institusi di level lokal itu bisa ketemu? Bisa nyambung gitu ya? Iya, bisa nyambung dan saling nguatin biar dampaknya paling besar buat mereka yang paling tertinggal ini, miliaran orang itu. Wah, itu pertanyaan yang dalam dan relevan banget buat kita pikirin bareng-bareng ya. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan di Deep Dive kali ini. Sama-sama. Semoga percakapan ini ngasih Anda semua perspektif baru yang berharga ya, tentang rumitnya kemiskinan global dan arah pembangunan ke depan. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.